Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebenarnya kalau selama ini proses keguguran itu biasanya bukan dari kistanya selama ini saya amati ya. Karena saya alhamdulillah pernah nangani seorang ibu-ibu muda yang ingin punya anak, ada kista di ovarium, kemudian hamil, dokternya pengen digugurkan, tapi dia tidak mau. Akhirnya ya saya bantu dengan doa, dengan ini untuk minta maaf sama orang tuanya, khususnya dengan ibunya karena di ovarium. Ya alhamdulillah bayinya lahir dengan selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah semuanya. Nah, kalau keguguran itu ada beda. Jadi keguguran itu kesannya bayi itu tidak diinginkan. Hah? Begitu Bapak? Kesan loh ya. Kesan bayi tidak diinginkan itu saya kasih contoh. Ya. Jadi si ibu marah dengan suami, itu bisa berantem dengan suami, si istri umpamanya kurang, ya pokoknya intinya marahnya meledak bisa dengan suami. Yang kedua bisa dengan ibunya. Ibu kandungnya, ibu mertua juga bisa. Intinya kepada orang tua bisa. Dan itu insya Allah gugur. Insya Allah udah hafal saya sudah. Dia punya kista, enggak punya kista aja gugur. Kalau kecapean kerja gitu? Itu alasan-alasan aja. Karena Allah itu sudah menceritakan dalam Quran bahwa anak, istilahnya itu embrio itu akan dipegang kuat di dalam rahim. Masya Allah. Itu udah janji Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak ada persoalan, tidak ada gugur itu insya Allah tidak ada. Kalau kecapean, enggak, capek kayak apa itu enggak. Bukan seperti itu. Istri saya dulu waktu hamil itu dia minta boleh nggak saya puasa, silahkan. Kalau nanti nggak kuat ya. Ke beberapa anak-anak saya itu, istri saya itu berpuasa beneran sampai selesai ya, sampai kelahiran anaknya seperti itu, dan tidak ada persoalan seperti itu. Jadi anak saya kekurangan gizi, alhamdulillah enggak. Apanya? Takut? Enggak. Allah, kalau kita serahkan sama Allah Ta'ala nggak perlu ada yang takut. Selama istri saya hormat kepada orang tua, saya hormat kepada istri saya hormat kepada saya dengan tanpa basa-basi, itu tanpa tipu-tipu ya, benar-benar hormat ya. Ya insya Allah anak ini nanti akan dilahirkan dengan normal oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau itu bilang kecapean itu ya alasan biasa ya, secara kelihatan kasat mata itu kecapean. Kalau saya enggak, tanyain aja orang yang keguguran, insya Allah pasti itu kok persoalannya. Berarti dulu, saya juga punya kasus ini yang sama nih. Itu ketika istri saya hamil, keguguran memang. Kenapa? Dan memang nggak ada kista deh. Karena apa coba? Itu kayaknya marah sama saya tuh Pak Ustadz. Kenapa marah sama kamu? Waktu itu tahun baru saya naik mobil, ngeput di Kuto. Dia ikut tuh. Kan jalanan jelek tuh Pak Ustadz. Jeglung down. Tanpa saya ketahui, dulu mobil kan langsung mendadak loncat begitu. Marah. Kamu lagi hamil, marah berarti. Loh, saya kan nggak tahu kalau ada lubang gitu. Benar beberapa harinya keguguran Pak Ustadz itu. Padahal nggak ada kista ya. Capek juga? Enggak capek. Kalau di kantor, oh berarti kebanyakan duduk kan. Cari aja alasannya sebenarnya. Iya benar. Nah, jadi seperti itu. Marah ya Pak Ustadz ya. Marah, jadi kesannya tidak diinginkan hadir. Gimana maksudnya? Ya maksudnya itu dengan suaminya akhirnya terjadi anak itu kan dimarah beneran atau bagaimana dengan orang tua itu cepat sekali itu gugur. Ada teman saya yang 7 bulan itu keguguran langsung, meninggal, memang betul meninggal. Marah sama orang tuanya langsung ras. Ustaz, kalau kista Ustaz, biasanya
sakit dulu baru diperiksa, oh ada kista gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya seberapa lama marahnya atau kualitas marahnya Ustadz yang menyebabkan kista ini tumbuh berkembang cepat? Kalau kista itu sebenarnya malahnya cukup lumayan tinggi. Kista itu insya Allah marahnya cukup lumayan tinggi, walaupun tidak tinggi sekali, tapi cukup lumayan tinggi lah. Dongkolnya itu kuat. Dongkolnya di dada itu kuat sekali. Nah, tinggal kistanya di mana? Kalau kista itu di ovarium berarti rata-rata ini marahnya dengan orang tua, tetapi prosentasenya biasanya cenderung ke ibu. Itu jenis marahnya yang jenis Kualitas ya, Kualitas marahnya kan ada. Umpamanya saya marah sama Haji J nih. Tentang apa misalnya itu Pak? Umpamanya marah, jenis marah saya gini, Ci, mbok itu jangan dilakukan. Dan itu bisa aja itu marah. Tapi kan kelasnya nggak tinggi, Ci itu jangan dilakukan, Ci. Kayak nasihat itu Pak. Iya, kan cukup. Larangan istilahnya. Tapi saya bilang, Ci, tahu gitu kok dilakukan sih? Kan gitu. Beda. Ini grade-nya naik. Naik lagi. Udah berapa kali sih ngerjain itu kok dilakuin terus? Nyindir ini. Nah, itu kan naik lagi. Akhirnya yang mulai agak di atas itu, Ji, maaf ya Ji, ini enggak. Emang nggak lihat matanya ditaruh mana kok itu dilakuin? Emang nggak lihat ini. Nah, ini udah mulai nih. Itu sudah mulai grade-nya di atas seperti itu. Nah, itu nanti tidak cuma kista, nanti bisa aja malah kanker. Kalau kista itu bukan kanker, Ustaz? Belum. Kalau kanker kista gitu. Kanker, ya kista bisa jadi kanker kalau memang emosinya tinggi terus, kan kista nggak bisa hilang akhirnya. Oh iya. Akhirnya dia muncul alien baru yang namanya kanker itu tadi. Benih baru ya gitu ya. Iya, benih baru kayak. Apa namanya? Kok benih sih? Emang dia metamorfosa nih. Benih. Kayak kamu menabur benih aja. Benih-benih kista yang lain. Kista rata-rata di Macam-macam nanti kalau di ovarium berarti dia sering jengkelnya dengan ibunya. Kalau kista itu ada di rahim ya sering jengkel dengan ayahnya. Seperti itu. Atau dengan suaminya kalau memang marahnya yang dipendam itu kuat. Tapi kalau masih pengantin baru jarang lah dengan suami, karena ada proses istilahnya. Jadi seseorang berbuat dosa itu akan ditabung oleh Allah Ta'ala, dicatat. Nanti kalau proses berbuat dosanya di titik-titik itu, nah nanti kan lama-lama kan volumenya menjadi besar nih. Nah, baru di volume tertentu oleh Allah Ta'ala dimunculkanlah bentuk ujian, yaitu musibah, yaitu salah satunya penyakit. Insya Allah seperti itu. Makanya kalau dia masih muda, ndaklah kalau dengan suaminya muncul kista itu ndak, tapi relatif dengan orang tua. Insya Allah dengan orang tua. berarti Ustaz, walaupun kualitas marahnya tinggi, tapi kalau belum masa atau belum waktunya Allah kasih sakit, nggak sakit. Belum, iya, enggak. Tergantung apa itu Pak Ustadz? Tergantung iman, tergantung imannya, ketakwaannya sama Allah Ta'ala. Seperti itu. Kalau orang itu imannya termasuk bagus di hadapan Allah Ta'ala, sakitnya malah dipercepat. Oh, malah dipercepat Pak Ustadz? Iya, kalau imannya cukup bagus, sakitnya dipercepat. Maksudnya sakitnya dipercepat, baru dia berbuat kesalahan, langsung dikasih sakit. Tapi kalau kiste sama kanker enggak seperti itu. Dia ada proses, karena ada perubahan sel sebenarnya. Jadi tetap ada proses, kecuali kalau memang bukan jenis yang fisik, umpamanya kaku hati sama orang tuanya, mual seperti itu mual. Jadi secara fisik tidak tampak, tetapi itu berdampak, mual. Kemudian lagi ngomelin orang tuanya, umpamanya dia langsung mencret, seperti itu. Itu yang langsung. Itu ya, yang langsung. Itu enggak fisik sebenarnya, tapi itu bisa langsung seperti itu. Tapi kalau udah bentuknya tumor atau kanker atau kista atau endometriosis umpamanya, itu butuh waktu istilahnya. Butuh seperti waktu. itu. Butuh waktunya itu kan biasanya Ustadz menjelaskan dengan bertobat Ustadz, mohon ampun. Apakah mohon ampunnya itu lamanya juga
seperti pertumbuhan selnya ini, Ustaz, kesalahannya itu. Jadi orang Islam yang mohon ampun itu rata-rata tidak pada fokusnya. Pada titiknya. Pada titiknya itu saya amati jarang sekali. Dia mohon ampun hanya istighfar biasa, global. Nah, kalau global, padahal kesalahan seorang Islam itu setiap hari itu kan banyak. Jadi bisa aja karena istighfarnya itu global dan nggak banyak, itu untuk sehari-hari ini bisa. Yang mana gitu? Iya, bisa akhirnya istighfarnya itu habis di titik itu. Di titik-titik yang Di lain. titik-titik yang lain sebenarnya. Ya walaupun ada bahwa dengan berwudu dosa-dosa kecil hilang. Iya, tapi kan kita tidak pernah tahu dosa kecil ini rinciannya apa, kan begitu. Detail lagi nih. Ya memang seperti itu. Kalau memang kita mau belajar Islam dengan menyeluruh, kalau tujuan kita itu mau surga, ya seperti ini. Harus dijelaskan secara detail. Yang mana dosa-dosa kecil, wong yang dikerjain itu orang yang orangnya sholat, itu dia ngerjain malah dosa besarnya. Kan begitu. Jadi nggak cukup istilahnya dengan hanya cuma berwudu, nggak cukup. Makanya banyak orang Islam yang sakit itu karena memang nggak cukup. Dengan wudu itu nggak cukup istilahnya. Makanya banyak diajarkan bahwa Rasulullah pun itu beristighfar itu ada yang 70 kali, ada yang 100 kali. Itu Rasulullah yang memang beliau dijamin masuk surga. Coba kalau kita itu kalau ketemu sama ketemu dengan makanan itu masih pengen aja di bulan Ramadan. Udah dijamin masuk surga, kualitas istighfarnya juga. Iya, makanya di sini kan harus. Makanya saya ceritakan banyak orang Islam itu yang kalau istighfar itu tidak pada intinya, tidak pada inti, Poin-poinnya. tidak pada poin-poinnya. Dia mohon ampun pun di mana nggak ngerti. Padahal dia marah, memaki, kalimat-kalimatnya itu jelek didengar telinga, tidak baik dan sebagainya. Itu setiap saat. Yang mana nih dosa kecilnya? Kan nggak ketemu nih. Nah, jarang orang Islam itu yang mohon itu beneran. Ya mohon ampun beneran itu kalau sudah, wah kami dokter sudah angkat tangan tentang penyakit bapak atau ibu. Nah itu baru tuh datengin Ustadz tuh, suruh doain. Lah ngapain doain? Doain minta apa? Minta apa? Di sini minta sembuh. Lah kok nggak dulu dikasih nasihat nggak mau? Baru udah tahu dokter angkat tangan dia minta sembuh. Lah kan kalau Allah itu mau bercerita kun, itu terjadi. Loh, kamu itu maunya berharap seperti itu, tetapi perilakumu dulu tidak pernah kamu mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Ya kalau sudah itu cara Allah, ya sakitnya itulah cara Allah mengambil nyawanya dia. Lewat sakit itu nyawanya akan terambil. Makanya kita belajar kalau bisa, belajar untuk tidak sakit itu kalau bisa. Makanya perilaku sehari-hari kita tertibkan. Mulut itu orang Islam itu jarang tahu yang namanya sariawan itu dari cara berbicara yang pedas didengar. Itu nggak pernah tahu dia. Dan kalau dinasehati juga nggak mau. Padahal ya itulah sebenarnya cara Allah menyampaikan, menegur itu dengan itu, sariawan. Umpamanya tenggorokan berlendir, kenapa keluar lendir? Coba. Tidak ada yang bisa, mau minum obat ini tidak bisa. Kalau umpamanya saya menerangkan dengan cara-cara Islami gampang kok. Tenggorokan ini berlendir, itu berarti tenggorokan ini secara harfiah itu panas. Sehingga lendir inilah yang secara sunatullah dimunculkan oleh Allah Ta'ala karena tenggorokan ini panas. Supaya nggak panas. Supaya nggak panas seperti radiator di dalam mobil. Itu sunatullahnya udah diberi. Makanya kalau di sini lendir hilang berarti tenggorokan itu selalu panas. Lah kenapa tenggorokan panas? Ringan saya cerita. Kalau bicara kaku, emosional, egois. Orang yang seperti itu pasti tenggorokannya selalu berlendir. Siapapun orangnya, mau dia Islam, mau dia non-Muslim, insya Allah itu begitu. Kebanyakan kalau dibilang gitu nggak terima. Makanya nggak terima karena banyak yang lain-lain itu memberikan dakwah sakit itu Allah aja itu yang tahu. Bukan
Sebenarnya sudah diceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ini rahasia gaib Allah itu di sini. Kebanyakan juga nggak diterima juga. Kenapa? Kebanyakan nggak diterima juga. Kebanyakan juga nggak mau nerima juga. Milih-milih musibahnya. Secara nggak langsung menolak ayat itu. Menolak ayat itu. Kalau menolak ayat itu gimana namanya? Kafir lah. Kafir lah, kan begitu. Nah, kalau kita tidak ingin masuk neraka, ya ikutin perintah Allah. Sebenarnya itu. Apa musibahnya di mulut? Di mulut apa? Sariawan. Ya itu. Di mana musibahnya? Di gigi, sakit gigi. Apa gara-garanya? Wah, di gigi itu kalau marah itu maunya ngeremus-ngeremus mamanya. Maunya kalau marah itu ya neken sampai begitu. Iya, begitulah istilahnya. Di mana? Di hidung, berarti hubungan dengan lingkungan. Di mana? Di mata. Di mata nih sakitnya. Apa saja intinya, berarti dia itu agak sulit menerima pandangan atau melihat sesuatu nggak cocok, marah, itu mata. Kalau di telinga, dia mendengar sesuatu nggak cocok, mau marah kayak, mau diem kayak, mau marah dengan diem kayak, semuanya. Kalau di sini sakit, itu cara berpikir kan. Di sini memang insya Allah itu untuk berpikir, nggak beres cara berpikir. Kalau di sini berat aja, melamun. Ada suatu masalah dipikirin, nggak ada ketemu solusi, melamun, berat di sini. Itu semuanya walaupun tidak ditulis secara langsung di dalam Quran, tapi kan sudah identifikasinya kan jelas. Sakit pada tangan urusannya dengan pekerjaan, sakit dengan kaki urusannya dengan melangkahkan kaki kemana. Sakit dengan jantung, jantung mengalirkan darah, berarti apa? Ya untuk mencapai sesuatu keinginan itu dengan emosi. Apalagi semua bisa diterangkan. Hati, dia hatinya keras. Kenapa? Sirosis. Dulunya itu memang dia tidak pernah bisa lembut, orangnya keras, kaku, egois, emosional. Dikasih masukan tidak mau didengerin. Ya normal kalau dia kena kanker hati. Normal, saya masih bilang normal. Dan itu hanya Allah. Karena dulu sulit diberi masukan. Loh, padahal dia tahu agama. Lah emang kalau udah tahu agama dia terus baik? Enggak, dia kan baru hafal aja agamanya di sini. Padahal agama itu harus diamalkan, diamalkan itu dikerjakan. Dikerjakan satu persatu. Sunnah Rasul pun kita kerjakan, akhirnya klop antara Quran dengan sunnah. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Nah, bagi kita-kita yang Islam, memang belum ada yang bisa mengetahui sakit itu dari akhlak, memang belum ada. Tapi kan sudah ditulis oleh Allah Ta'ala, walaupun itu eksplisit, ya, itu ditulis banyak kok sebenarnya. Itu Pak Ustadz dengan mudah bisa menganalisa. Dulu belajar di mana itu Pak Ustadz itu. Dan alhamdulillahnya kita bisa dengerin enak gitu. Iya, jadi paling penjelasannya masuk bisa gitu. kita terapkan. Iya benar. Dan memang kan sudah apalagi sudah diterapkan kan. Oh iya ya benar ya, pernah sakit ini, coba mohon ampun di titik ini. Diterang loh, benar diberi kesembuhan tanpa obat kan begitu. Karena Islam itu kan Quran itu kan menjawab semua yang ada dalam dunia ini sebenarnya. Lah sakit itu kan termasuk sebenarnya sudah tertulis di dalam Quran, cuma belum ada yang menjabarkan. Ustadz menjelaskan yang Ustadz jelaskan itu kepada orang lain, Ustadz, karena rasa cinta dan sayang kita terhadap orang yang sakit, terkadang orang yang sakitnya justru sebaliknya, Ustadz, nggak terima, marah. Itu nyikapinya gimana? Maksudnya nggak terima, marah gimana maksudnya? Ya dibilang kan akibat dari kesalahan, dosa ini dan lain, nggak terima, merasa nggak ada dosa gitu, Ustaz. Jadi menolak dengan apa yang kita udah jelaskan itu, Ustaz. Nggak apa-apa. Kalau memang dia bertanya kenapa saya sakit, kemudian dijelaskan baik-baik, kemudian dia menolak, ya nggak apa-apa. Memang jatahnya dia sakit. Jadi dia sendiri tidak mendapatkan hidayah dari nasihat-nasihat orang-orang sekitarnya. Tidak ada masalah. Padahal nasihat itu bisa menjadikan dia itu nanti insya Allah diberi sehat oleh Allah Ta'ala dan bisa beribadah kepada Allah lagi. Tapi karena dia menolak, ya sudah, sakitnya ya nggak akan bisa sembuh. Terus saja. Saya pernah nangani kemarin ini, ada seorang
anak umur 26-28 antara itu. Masih remaja. Remaja lah ya, tapi dia udah kerja. Oh, udah kerja ya. Dia sakit selama 3 tahun, perutnya sakit, dadanya sakit, sesek, sakit, keruas-keruas sampai ke perutnya. Udah ke dokter? Udah, nggak pernah ada masalah ke dokter. Kemudian kalau saya amati kok mirip-mirip kayak sihir ya. Mirip, tapi ini bukan sihir. Saya cuma tanya sini, Mas, karena dia laki-laki, saya tanya, Mas, siapa di antara ayah sama ibu yang sering dongkol? Mas sering dongkol siapa? Dia langsung jawab ibu. Ya betul. Karena di sini yang bikin sakit itu adalah atas izin Allah, tetapi ada ilmunya ibu yang masuk dan menyerang ke anaknya. Ya saya jelasin. Sudah, mulai hari ini hormati ibu, walaupun ibu salah, ibu ini hormati aja, nggak ini. Semakin dia paham, semakin sakitnya di sini mulai reda gitu. Walaupun si ibu itu nggak ngerti kalau ilmunya masuk. Tidak menyuruh ilmunya nyerang gitu. Saya tanya sama bapaknya, Pak, ibu sering ngamalin sesuatu? Iya sering. Cukup itu sudah. Berarti ada amalan yang memang tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bergerak sendiri menyerang. Bergerak sendiri menyerang. Namanya amalan itu nggak ada tuntunannya, itu pasti jin. Oh iya. Kan selama ini orang tidak tahu, dikira namanya amalan itu semuanya baik kan begitu. Tapi kalau memang tidak dikerjakan oleh Rasulullah ya enggak seperti itu. Jadi niatnya. Tinggal niat sama memang ya ada sesuatu. Niatnya untuk duniawi ya sudah melenceng dari akidah yang nggak boleh, harus karena Allah aja. Karena Allah tidak boleh ada niatan dunia itu, nggak boleh, nggak bisa digabung-gabung. Nah alhamdulillah pada saat dia ngerti, paham, kemudian doa agar ilmu ibunya diambil oleh Allah Ta'ala. Selesai. Gimana sekarang? Enak Ustadz, alhamdulillah selesai. Nah inilah yang harus diketahui, bahwa sakit itu memang musibah yang dimunculkan. Nah karena apa? Kalau tadi saya cerita, karena si anak remaja ini, mas-masnya ini sering dongkol sama ibunya. Nah itu juga tidak boleh. Makanya pada saat dia itu punya ibadah yang cukup lumayan bagus, ya diingatkan oleh Allah Ta'ala langsung dengan sakit di perutnya dan nggak pernah bisa sembuh. Masuk rumah sakit lagi, mondok, masuk rumah hidup sampai sembuh. Opname kok mondok? Iya, kalau orang Jawa bilang mondok ya. Mondok di rumah sakit. Opnam. Kalau opnam itu di kita itu beda. Lain lagi. Opnam itu yang disukai oleh tung. Setiap minggu itu. Setiap minggu itu yang disukai sama tung itu. Opname pekerjaan. Stok opnam. Iya, kan beda-beda nih. Beda-beda. Kalau mondok itu jelas tidur di rumah sakit ya. Rawat inap. Nginap pasti. Nah, alhamdulillah seperti itu. Makanya orang harus tahu bagaimana. Saya juga jelasin kenapa ini sakit, kenapa ini ilmunya beliau menyerang masnya. Ya karena mas tuh dongkol sama ibu. Cuma karena ilmu itu mirip seperti anjing ya. Anjing. Ilmu itu seperti anjing. Anjing pelacak gitu. Anjing peliharaan. Jaga itu ya. Kalau kita dimarahin sama orang, anjing ini tahu kalau Iya bener. bosnya itu tuannya dimarahin, ini nyala terus-terusan. Nah ini kalau ini dilepas biasa, langsung nyerang. Walaupun kita nggak nyuruh serang itu, dia akan nyerang sendiri. Ilmu itu seperti itu, dan nggak mau urusan itu anak atau itu suami atau itu istri, nggak mau tahu. Dan nyerang aja seperti itu. Nah disitulah mulai saya jelaskan. Makanya tidak boleh emosi kepada ibu, dongkol pada ibu, dongkol pada orang tua, tidak boleh. Nah itu ajaran Islam ya. Dalilnya seperti itu. Ustadz, saya mau nanyakan tentang bedanya nih Ustadz. Orang yang keimanannya baik, Allah kasih sakit, dengan orang yang imannya buruk tapi Allah kasih sakit, itu bedanya di mana tuh Ustaz? Bedanya gini, jadi kalau kita mau cari persamaannya adalah orang yang dia kurang beriman pada Allah sama iman, sama-sama marah sama orang tuanya. Dilihat nanti kan yang gampang sakit yang Beriman. Yang beriman. Lihat aja, uji coba. Kenapa itu begitu Pak Ustaz? Karena memang Allah akan menegur lebih cepat orang yang beriman daripada yang kurang beriman. Karena rasa sayang. Karena rasa sayangnya Allah. Ya, jangan membuat dosa di titik itu. Tapi kalau orang itu tidak beriman atau imannya kurang ya loss saja, dibiarin aja sama Allah Ta'ala. Memang benar kalau orang itu, kalau Allah tidak suka itu ya begitu. Orang yang tidak beriman atau kurang beriman, Allah kurang suka.
Makanya dilosin, emang betul itu. Makanya kalau saya menceritakan ini sebenarnya emang ada dalilnya, dalam Quran memang ada. Jadi orang yang lebih beriman itu akan diutamakan oleh Allah Ta'ala dalam hal akhirat. Akhirat. Tapi kalau dalam hal dunia belum tentu. Maksudnya minta ini, minta itu terus diutamakan, belum tentu kalau yang itu. Yang jelas akhirat. Nah, orang sakit itu perjalanan akhirat, bukan perjalanan dunia. Sakitnya dunia, tapi akhiratnya adalah itu ditegur oleh Allah Ta'ala. Itu akhiratnya. Oh, makanya kalau dapat musibah teguran ya? Teguran. Ya, itu teguran dari Allah Ta'ala. Apakah mungkin Pak Ustadz semacam kista itu disebabkan dari ilmu yang tadi Pak Ustadz bilang atau malah santet gitu? Apakah mungkin? Enggak mungkin. Jadi selama ini yang saya amati dari pergerakan sihir atau ilmu, mereka ini siluman santet atau siluman ilmu itu belum pernah bisa menjadikan kiste, kanker, rusaknya ginjal, paru-paru, TBC. Enggak, belum pernah. Jadi Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya itu sebenarnya memang ada fokusnya. Memang harus beribadah. Makanya Allah menciptakan semua yang ada di bumi dan di langit itu tetap ada manfaatnya. Ya ampun. Jadi makanya kalau saya nangani tentang jin, kenapa saya nggak pernah marah? Karena memang saya menghadapi makhluk Allah sama seperti momennya Haji J salah ya, saya ngomong biasa aja. Kamu salah, ya saya ngomong salah gitu. Jangan dikerjain lagi, cukup. Nggak perlu terus dimaki-maki, nggak perlu. Nah ini yang harus kita ketahui, bagaimana orang yang kena kista dimanapun tempatnya, kalau dia umurnya di bawah 45, insya Allah itu berhubungan dengan orang tuanya. Tinggal minta maaf terus menerus agar kista itu hilang. Wallahu a'lam.